Kami mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Ibrani 6 ayat 17 sampai 20. Ibrani 6 ayat 17 sampai 20. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia, menurut peraturan Melkisedek, menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ayat emas renungan hari ini terambil dari Ibrani 6 ayat 19 dalam terjemahan Alkitab yang terbuka. Pengharapan yang kita miliki ini adalah jangkar bagi jiwa kita, kuat dan pasti. Renungan hari ini berjudul Berlabuh Teguh di Dalam Allah, ditulis oleh Patricia Rayben. Sahabat ODB, di pagi hari, suami saya Dan menyalakan ponsel untuk memutar lagu rohani favoritnya, My Soul is Anchor. Liriknya mengungkapkan pengharapan pada Allah di masa-masa sulit. Dan ikut menyanyikan liriknya yang memperingatkan tentang ombak yang bergulung-gulung dan gelombang air yang menghantam karang. Namun seperti dinyatakan lagu itu, kita tidak tergoyahkan karena Allah memegang kita erat. Kata-kata dalam lagu tersebut dengan tepat menggambarkan fungsi sauh atau jangkar kapal. Sebuah jangkar menstabilkan kapal dengan menancapkan lengan-lengannya ke dasar laut, sehingga kapal terjaga untuk tidak hanyut atau terombang-ambing sewaktu badai melanda. Jangkar telah lama menjadi simbol iman Kristen, dengan mencerminkan pengharapan kita dalam Kristus. Kepadanya lah kita berpegang erat, terutama di tengah kekacauan hidup. Inilah yang dikatakan penulis kitab Ibrani. Pengharapan yang kita miliki ini adalah jangkar bagi jiwa kita, kuat dan pasti. Pengharapan kita di dalam Yesus yang tidak akan berubah menjadi landasan teguh bagi semua orang yang percaya kepadanya. Selanjutnya, apa yang telah Allah janjikan itu diteguhkannya dengan sumpah dan dengan dua hal yang tak dapat berubah itu. Allah mustahil berbohong. Itulah sebabnya kita yang berpegang teguh pada janjinya mendapatkan dorongan yang besar. Sebagian orang mungkin menancapkan jangkar mereka pada hal-hal yang tidak dapat diandalkan, seperti ambisi mereka, pergaulan yang tidak sehat, atau kebiasaan buruk. Alangkah jauh lebih baik untuk berlabuh pada pribadi yang kita tahu dapat dipercaya dan diandalkan. Ketika gelombang badai menerjang kita tetap dipegangnya erat. Jiwa kita berlabuh teguh di dalam Allah. Sahabat ODB, di tengah badai hidup yang bergejolak, sudahkah Anda berpegang erat pada Allah?
Mengapa Dia menjadi landasan teguh yang dapat diandalkan? Mari kita berdoa. Aku berpegang erat padamu ya Allah. Terima kasih, Engkaulah pelabuhan jiwaku di tengah arus kehidupan yang menghanyutkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tahukah Anda, jutaan orang di seluruh dunia setiap harinya rindu terhubung dengan kebenaran firman Tuhan melalui Our Daily Bread Ministries. Pelayanan ini adalah misi kita bersama. Mari kobarkan kerinduan akan firman Tuhan dengan mendukung Our Daily Bread Ministries lewat persembahan kasih. Anda juga bisa mendapatkan renungan santapan rohani dalam bahasa Indonesia, Inggris, maupun Mandarin. Sapa kami di WhatsApp 0813 1858 165 0813 1858 165 atau email ke indonesia@odbm.org. Tuhan Yesus memberkati. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud